Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja di sana. Sedangkan saya di sini tidak baik-baik saja. Oke, kali ini saya mau bahas soal uh, bertahan melewati masa-masa sulit. Ya, hidup ini memang kadang seperti roller coaster teman-teman. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Ya, hidup juga kan seperti gaya 69. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Tergantung teman-teman lebih suka menikmati posisi yang mana, posisi yang di atas atau yang di bawah. Oke, masa-masa sulit ini sebenarnya tidak datang untuk menjatuhkan, tapi datang untuk melatih mental kita agar kita menjadi lebih dewasa. Masa-masa sulit itu bukan soal kita harus selalu menjadi kuat, tapi soal bagaimana kita bertahan, belajar, dan melewatinya dengan cara yang sehat. Di sini saya coba mau bahas dari sudut pandang psikologi. Jadi ada beberapa kajian atau pendekatan yang ya terbukti cukup konsisten dan ya dapat membantu kita melewati masa-masa sulit tersebut. Jadi bagaimana sih caranya agar kita dapat melewati masa-masa sulit tersebut? Yang pertama, kita menerima kenyataan, realita, dan emosi dan perasaan yang muncul. Nah, dengan kita menerima kenyataan, maka kita dapat memberi diri kita kesempatan untuk melangkah maju dengan lebih baik lagi, dengan lebih bijaksana. Dalam kajian psikologi, kalau kita menekan emosi kita, itu justru akan bikin kita stres atau drop makin berat lagi. Perasaan sedih, marah, kecewa, takut, itu sebenarnya respon yang normal saat kita lagi drop atau kondisi mental kita lagi kurang baik. Nah, caranya bagaimana? Kita harus mengakui kalau kita lagi sedih atau lagi capek misalnya. Kita tidak boleh atau jangan langsung menghakimi diri kita kayak kenapa saya lemah sih? Kenapa saya tidak mampu melakukan tugas A, B, C, D? Kenapa yang lain bisa? Ya, setiap orang punya kapasitasnya masing-masing. Menerima tidak sama dengan pasrah, tapi dengan kita menerima, kita berhenti berperang dengan perasaan kita sendiri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pisahkan fakta dengan asumsi atau cerita liar yang ada di otak kepala kita dan tetap optimis. Dengan melatih diri untuk dapat berpikir positif, bersikap positif, dan melihat kebaikan dalam hidup, maka semangat dan motivasi itu dapat kita jaga. Itu penting untuk membuat mood kita menjadi lebih lebih semangat lah. Karena saat masa sulit itu, otak kita cenderung membesar-besarkan hal-hal negatif. Misalnya, saya tidak diterima kerja misalnya. Terus otak kita, aduh kenapa ya susah sekali cari kerja, apakah karena saya bodoh, apakah penampilan saya tidak menarik. Ya, tidak perlu berpikir seperti itu, tidak perlu menghakimi diri seperti itu. Mungkin karena memang tidak belum sesuai aja dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh tempat kerja misalnya. Nah, tadi saya bilang pisahkan fakta dengan asumsi liar. Kita tanya ke diri kita, apakah itu benar-benar terjadi sesuai kenyataannya, atau itu cuma asumsi kita saja. Itu dapat membantu kita untuk berhenti overthinking dan self blaming atau menyalahkan diri kita sendiri. Yang ketiga, fokus ke apa hal yang masih bisa kita kendalikan atau kita kontrol. Proaktif terhadap hal yang masih dapat kita ubah, kita kendalikan, dapat
membantu kita lebih uh, apa ya, lebih realistis lah untuk menangani masa-masa sulit kita ini. Contohnya kayak misalnya saya frustasi karena ditolak gebetan dengan alasan saya jelek, saya gendut, saya hitam. Ya mungkin kau jelek, kau gendut mungkin. Terima kalau misalnya kau itu jelek, kau itu gendut. Nah, caranya apa? Ya kita bertanya lah, apa sih, berkaitan dengan poin nomor 2 tadi, apa sih yang dapat saya lakukan? Oh, yang dapat saya lakukan adalah misalnya, oke, saya gendut, saya hitam misalnya. Ya sudah, olahraga, diet. Tapi bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri kita sendiri. Oke, saya hitam. Ya, kenyataannya memang saya lahir dengan kulit hitam. Tidak bisa diubah jadi putih. Yang bisa saya lakukan adalah ya seminimal-minimalnya mandi bersih, dulu skincare apa yang penting kita kulitnya terlihat bersih. Yang keberapa sekarang? Keempat ya. Saya lupa lagi. Mencari makna, bukan jawaban cepat. Dengan kita bisa memahami makna atau hikmah, kita dapat pelajaran, kita bisa mengambil pelajaran dari situ. Dengan kita bisa mendapatkan pelajaran itu tuh, kita bisa menghadapi tantangan berikutnya dengan dapat mengambil keputusan-keputusan yang lebih baik lah, lebih netral, bukan lebih netral, makanya lebih baik, lebih menguntungkan kita. Kalau menurut ada satu ahli namanya Viktor Frank, Viktor Frank, dia menggunakan pendekatan logoterapi. Dia bilangnya begini, untuk mencari maknanya kita bukan bertanya kenapa ini terjadi. Kalau kita tanya kenapa ini terjadi, kemungkinan kita akan stres, kita akan overthinking, yang ujung-ujungnya kita tidak menemukan jawabannya. Nah, dari pertanyaan kenapa ini terjadi, kita ganti menjadi apa yang bisa saya pelajari dari kejadian ini, dari momen ini. Maka dengan seiring berjalannya waktu, pelan-pelan emosi kita bisa lebih stabil. Terus berikutnya, ini keberapa? Saya lupa lagi. Berikutnya, kelima ya. Kali misalnya logat-logat asli keluar. Ini apa? Nikmati sih ya teman-teman. Berikutnya, yang kelima, jangan isolasi diri. Tetap kita mencari social support. Ya, namanya kita manusia, kita makhluk sosial, sehebat-hebat apapun, tetap kita perlu orang lain. Seminimal-minimalnya untuk bertukar pikiran dengan teman atau siapa begitu yang bisa kita ajak ngobrol untuk menceritakan masalah atau persoalan yang sedang kita alami. Banyak penelitian menunjukkan kalau dukungan sosial itu dapat membuat mental kita menjadi lebih positif. Kita tidak harus curhat panjang-panjang ke teman. Cukup kita kasih tahu saja kayak, ya saya lagi capek, lagi tidak baik-baik saja. Dengan kalimat sederhana itu tuh secara tidak sadar kita bisa melepaskan perasaan atau emosi yang selama ini menjadi beban pikiran kita. Pokoknya kita tidak boleh mengurung diri. Kalau misalnya ada orang yang mau menawarkan bantuan, terima dengan ikhlas. Ya, pokoknya jangan ragu untuk mencari dukungan dari orang lain untuk kita bisa melihat dari sudut pandang atau perspektif yang lain. Terus yang keenam, berlatih untuk self compassion. Ya, daripada kita harus bilang kayak aku harus kuat, kenapa kita tidak mengakui saja kayak ya ini berat,
Jadi kayak wajar kalau misalnya kita kesulitan untuk uh, untuk melewati masa-masa sulit ini. Dengan kita berlatih self compassion ini, dengan kita mengakuinya, ya secara perlahan itu dapat menurunkan depresi dan meningkatkan uh, yang namanya resiliensi. Terus yang terakhir adalah menurut saya yang sangat penting, bersyukur. Dengan kita bersyukur, artinya kita bisa melihat, oke, ke semua kejadian ini nih, kembali lagi, apa sih yang dapat saya pelajari, yang saya dapat ambil hikmahnya. Ya, memang berat. Kita perlu mengakui, oke, ini memang berat. Ya, mungkin berat karena memang kau gendut mungkin. Ya, tidak apa-apa, akui saja. Oke. Terus terakhir kita bisa mengapresiasi lah hal-hal kecil. Misalnya, oke, kita stres tidak dapat kerja, tapi kayak, oke, saya cari kerja di mana-mana, apply, diterima, dipanggil sampai tahap interview, ya kita bersyukur, oh oke, saya ternyata mampu walaupun cuma sampai di tahap interview. Dengan begitu kita ada semangat untuk mencari pekerjaan yang baru lagi misalnya. Uh, ya itulah beberapa pendekatan. Jadi masa-masa sulit itu tidak mendefinisikan kita itu siapa, kamu itu siapa. So, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Thank you.